teman-teman semua, balik lagi sama kita Rainbow Motor Builder. Mungkin kali ini kalian akan bingung nih kenapa kita ada di sini. Kalau biasa kita ada di studio, kali ini kita akan nge-review motor yang motor itu kita display di Oxygen Denim. Sekarang kita udah ada di Oxygen Denim nih di store-nya di Rawamangun. Nah, kalian bingung kita mau nge-review apa nih? Kita ada satu motor yang baru selesai dan ini kita akan review di sini nih di Oxygen Denim. Jadi buat kalian yang mau ngeliat motor sekaligus mau ngeliat jeans yang keren-keren kayak kaos yang gue pakai juga, semua belinya di sini. Selain itu di sini juga ada tempat ngopi juga nih. Jadi kalian selain lihat motor, kalian bisa beli jeans dan juga bisa ngopi di sini. Yuk kita review motor apa kali ini? Penasaran kan? Ikutin terus video kita dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Motor Builder dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Motor Builder. Yuk, let's go. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Nah, teman-teman semua, inilah motor yang kita display di Oxygen Denim. Cuman gua mau cerita dulu bagaimana story dari motor ini nih. Jadi ini sebenarnya motor gue bantuin teman gue nih. Ceritanya waktu itu beberapa waktu yang lalu teman gue namanya Vicky itu waktu itu nge-custom ternyata nggak sesuai dengan yang dipengenin, akhirnya dibawa lagi untuk di rebuild ulang di tempat gua gitu. Waktu gua terima memang kondisinya udah ya kayaknya udah lama nggak terawat lah mungkin sama Vicky atau gimana. Akhirnya kita cek semuanya, basicnya ini adalah Yamaha Scorpio gitu. Ini kita konsepnya, kalau kita bilang konsepnya vintage trail klasik ya, jadi kayak vintage trail seperti itu. Dan ini memang sesuai request dari si Vicky teman gue ini. Jadi dia pengen motor ini di rebuild ulang sesuai dengan konsep yang dia mau, karena di sebelumnya infonya dia pengen konsep seperti ini tapi jadinya mungkin belum sesuai yang dia pengenin. Oke lah, akhirnya kita bongkar, kita buka lagi frame-nya lagi semua, dan memang akhirnya kita bikin frame ulang nih karena mungkin ada beberapa las-lasan yang kita lihat ini kayaknya agak bahaya nih kalau kita pertahanin. Nah, langsung lah kita bongkar total ya, dari mulai kaki-kaki depan, shock breaker depannya. Nah, waktu kita dapat itu shock breaker depannya benar-benar nggak main tuh, shocknya tuh keras banget. Akhirnya kita sesuaikan, kita benerin lagi dan mulai dari kaki-kakinya. Kayaknya kita nggak seru kalau kita nggak bahas satu-satu, yuk kita bahas kayaknya yang seru dari kaki-kaki depan dulu. Nah, untuk kaki-kaki depannya ini velgnya kita pakai ring 19 nih dari Rossi. Untuk bannya kita pakai IRC. Ini memang kita sesuaikan dengan konsep vintage trailnya itu ya. Kemudian untuk shock breaker depannya ini pakai punyanya KLX. Jadi ini kita pakai original punya KLX supaya lebih fit dan lebih pas dengan konsep vintage trailnya itu. Kemudian untuk fender depan, untuk spakbor depan ini kita custom dari plat galvanis supaya lebih enak. Jadi ini juga kita sesuaikan juga panjangnya supaya air tuh nggak jiprat naik ke atas. Terus untuk lampu depannya sendiri ini kita pakai ukuran 5.75 inch nih untuk depannya, dan juga kita kasih ini ya, kita kasih garnish berupa guard di depannya ini supaya kelihatan lebih vintage trail banget nih. Terus kita lanjut bahas ke bagian kaki-kaki belakangnya. Untuk kaki-kaki belakangnya ini velg belakang kita pakai ukuran 16 ya, pakai Rossi. Kemudian bannya IRC ini kita sesuaikan juga sama dengan yang depan nih. Terus untuk shock breakernya kita ganti karena sebelumnya kita nggak pakai lagi ya standarnya, ini kita pakai yang YSS kita ganti. Terus juga arm ini kita bikin lagi ulang semua, kita bikin ulang sesuaikan dengan motornya nih. Terus untuk double disc brake ini kita juga tambahkan juga. Jadi sebelumnya motornya belum double disc brake, ini kita bikin double disc brake. Nah, ini bagian belakangnya, terus juga fender belakangnya ini kita custom juga pakai plat galvanis, dan stop lampnya ini kita pakai model Marco. Nah, untuk sennya sendiri ini kita pakai model Matalang tapi yang ada palunya nih. Jadi ini kita sekarang lagi banyak pakai karena memang ini kualitasnya bagus dan juga ini materialnya oke nih. Gitu. Mungkin sekalian di belakang kita bahas juga bagian knalpot. Ini knalpot kita custom dari customernya, dari si Vicky pengen mau si knalpotnya ini ya ke lewat samping ini ya. Jadi kita bikin ini RNBW exhaust supaya lebih enak suaranya. Jadi walaupun ini seperti free flow tapi suaranya juga enak. Nah, sekarang kita bahas bagian tengah nih, bagian frame, tangki, dan lain-lain. Yuk, let's go. Oke, untuk frame sendiri, karena kita dapat waktu itu kondisinya udah lumayan parah, jadi akhirnya dari subframe ke belakang ini kita bikin ulang gitu. Jadi untuk subframe dari tengah ke belakang ini kita bikin ulang, dan juga kita sesuaikan lagi sesuai dengan fitting si Vicky-nya nih, supaya naiknya lebih enak kan. Dan juga untuk tangki sendiri ini kita custom lagi, kita custom ulang, kita bikin lagi yang baru, jadi yang lama kita nggak pakai, kita sesuaikan dengan konsep yang dia pengen ini, termasuk dari
ada listnya di sini dan ada logo Yamaha-nya di sini. Jadi ini kalau dilihat warnanya seperti hitam, tapi sebenarnya ini adalah warna kita sebutnya apa ya, kayak hijau gelap seperti itu ya, hijau gelap, dan ini ada list warna krem, jadi kelihatan lebih vintage-nya. Nah, untuk bagian kokpitnya sendiri ini pakai standarnya Rainbow Moto Builder, dari mulai speedometer kita pakai yang babon, terus juga ini untuk handling barnya ini kita pakai punya Scarlett. Kemudian untuk master remnya kita pakai RCB, dan untuk switch saklarnya kita pakai impor yang dia ada lampu LED di sampingnya sini nih. Jadi ini udah standar banget lah. Untuk hand grip kita pakai RCB juga. Nah, motor ini PR-nya sebenarnya ada di mesin sih. Jadi mesin ketika kita dapat ini banyak part-part yang udah nggak ada, kayak misalkan ring pair clamp itu nggak ada. Terus kayak misalnya beberapa part juga udah nggak ada. Akhirnya kita bongkar, kita belah total, dan part-partnya kita ganti baru pakai yang original supaya dipakai di jalan juga nggak mogok. Itu tuh. Dan juga untuk finishing mesinnya ini kita pakai powder coating, jadi supaya kelihatan lebih rapi. Nah, inilah motor setelah selesai jadi seperti ini. Tadi kita udah bahas di bagian kaki-kaki depan, bagian belakang, bagian tangki, terus juga konsepnya seperti apa. Dan motor ini mungkin, ini motor pertama yang kita bikin konsep kayak gini ya. Kalau sebelumnya kita bikin tracker dengan konsep-konsep futuristik, kali ini kita bikin dengan konsep vintage. Buat kalian yang mau beli motor kayak gini atau mau lihat display kayak gini, bisa langsung datang ke store-nya Oxygen Denim di sini nih. Nah, kalau di sini kalian bisa beli jeans juga, bisa ngopi-ngopi juga. Jadi kita udah bahas semuanya ya. Saatnya saya pamit. Saya Dega. See you pada semua.